Kalian semua pasti tahu kan Kyuubi dalam series anime Naruto? Di anime itu kan, dia itu digambarkan sebagai perwujudan dari kebencian dan amarah. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau Kyuubi ini juga berasal dari legenda yang ada di Jepang. Yang dimana legenda ini cukup mirip tuh dengan kisah yang ada di anime ini. Tetapi bedanya nih, ketika kita sudah berhubungan dengan makhluk ini, maka kita itu secara nggak langsung itu bisa menikahinya. Atau kalau tidak menikahinya, mungkin kita ya akan kesurupan. Nah, buat kalian nih yang pingin kesurupan Kyuubi, ada nih caranya. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja kita bahas Siluman Kitsune bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Kitsune secara harfiah diartikan sebagai rubah. Selama ribuan tahun di zaman Jepang kuno, rubah merah dan manusia itu hidup berdampingan. Hubungan mereka ini memunculkan kaitan baru, yaitu kaitan antara roh dari rubah merah ini, yang dimana roh rubah merah ini adalah utusan dari sesosok yang bernama Inari Okami atau Dewi Kemakmuran. Sehingga nih dalam Yamato Magazine, kalau rubah merah ini kalau sudah mati, mungkin bisa saja berubah menjadi Kitsune. Menurut kepercayaan Shinto, Kitsune adalah utusan untuk melayani bumi beserta manusianya. Kepercayaan itu memberikan kesan supranatural lebih kuat untuk Kitsune, seperti yang dilansir dari Myth and Folklore Wiki. Nggak sampai di situ aja, semakin banyak ekor dari rubah Kitsune ini, maka semakin dewasa, semakin bijaksana, dan tentu saja semakin kuat dia. Rubah ekor 9 diyakini menjadi tingkatan tertinggi dari level Kitsune ini. Pengaruh kemampuan yang diyakini itu membuat Kitsune ini disembah sebagai dewa menurut beberapa orang Jepang. Namun nih, dalam beberapa tahun setelahnya ini, Kitsune ini malah dianggap sebagai penyihir. Yang dimana masa-masa itu terjadi pada zaman Edo, yaitu pada tahun 1603 hingga 1867. Untuk kekuatan dari Kitsune ini memiliki beberapa macam tuh, seperti menciptakan ilusi, merasuki tubuh manusia, dan juga memanipulasi pikiran manusia. Seperti istilah Kitsunetsuki, yang bila diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia itu artinya kerasukan roh rubah atau kesurupan roh rubah. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh beberapa kitsune yang sudah memiliki umur dan kekuatannya yang sudah besar. Menurut legenda yang beredar, kemampuan dari Kitsune Suki ini terkadang itu dilakukan dengan cara sukarela ataupun karena disuruh. Yang dimana yang menyuruh ini adalah Inari Okami. Tetapi seperti udang di balik batu, terkadang Kitsune ini memiliki niat jahat di balik kekuatan Kitsune Suki. Biasanya Kitsune Suki ini merasuki tubuh wanita. Yang dimana nih, bila sudah merasuki tubuh wanita itu, maka wanita itu mendadak akan memiliki lesung pipi yang sangat, sangat bikin wanita itu sangat cantik sih. Yang dimana peristiwa ini dijuluki sebagai Kitsune Gao. Lalu untuk kemampuan keduanya ini, Kitsune ini memiliki kemampuan, yaitu bisa mengeluarkan bola api. Yang kegunaannya tuh ada beberapa hal, yaitu membingungkan orang, menakut-nakuti orang, atau sampai bisa memikat orang. Namun tenang, kemampuan ini jarang digunakan secara agresif. Jadi kemampuan ini cukup bisa kita bilang itu kemampuan yang jarang digunakan. Untuk kemampuan ketiganya ini, Kitsune memiliki kemampuan, yaitu meniru wujud manusia. Kemampuan ini hanya bisa didapatkan oleh Kitsune yang sudah memasuki usia tua atau memiliki semua ekornya yang berjumlah 9. Yang dimana nih umur dari Kitsune itu minimal antara 50 tahun sampai 100 tahun. Mereka ini bisa berubah menjadi manusia siapapun, termasuk nih meniru manusia yang masih hidup tentunya, dan berpose seperti mereka setiap harinya.
Menurut kisah legenda yang beredar nih, kitsune ini bisa menjadi dua hal tuh, yaitu menjadi pelayan dari Onari Ikami, yang dimana ini memiliki sifat yang baik hati, atau menjadi yokai yang itu sosok jahat yang suka jahil dan mengganggu manusia. Yang dimana dua hal itu lebih mudah diistilahkan dengan Zenko untuk kitsune yang berbaik hati dan Yako untuk kitsune yang jahat. Untuk Zenko ini, biasanya itu kitsune ini berwujud seperti rubah yang memiliki bulu putih. Yang dimana di ujung ekornya juga ini ada seperti kayak warna orange. Nggak sampai di situ aja, Zenko ini sangat menyukai irisan tahu goreng atau biasa disebut sebagai abu rage. Zenko ini juga disebut sebagai kitsune yang langka, tetapi lebih kuat dibandingkan kitsune yang jahat. Zenko ini memiliki kekuatan untuk menangkal kekuatan jahat, licik, dan kebatilan. Hal ini membuat Zenko ini berperan sebagai penjaga kuil, penjaga roh, yang dimana tugasnya itu melindungi dari serangan kitsune jahat. Dan untuk Yako sendiri adalah versi kitsune yang jahat. Yokai ini sering disebut juga sebagai no-kitsune. Yako ini umumnya diceritakan sebagai makhluk kitsune yang jahat, licik, dan sering melakukan kerusakan. Namun nih, Yako ini biasanya itu lebih lemah dibandingkan Zenko. Tetapi jumlah Yako ini konon lebih banyak dibandingkan Zenko dan lebih mudah ditemukan. Walaupun kitsune dan manusia ini sering berseteru dan sering melakukan pertengkaran tuh, tapi nih ada satu cerita yang dimana kitsune dan manusia menjalin suami istri. Sebagian besar cerita mengikuti pola yang sama, yaitu seorang pria muda jatuh cinta kepada wanita cantik, yang dimana wanita cantik ini adalah kitsune. Kemudian karena jatuh hati, si cowok ini menikahi wanita tersebut tanpa disadari kalau wanita tersebut adalah kitsune. Namun pada suatu cerita tuh, si pria ini secara tidak sengaja memperkoki si istrinya ini bisa berubah wujud menjadi seekor rubah. Hal ini membuat si wanita ini alias kitsune ini harus melarikan diri. Salah satu karakter yang sangat terkenal atas pernikahan manusia dan kitsune ini adalah Kuzunoha, yaitu seorang ibu dari pengguna sihir kuat Abe no Seimei. Kemudian Abe no Seimei ini mewarisi kekuatan dari kitsune yang membuat dia itu semakin tak terkalahkan dan semakin kuat. Walaupun masih menjadi perdebatan tersendiri nih yang gak ada ujungnya juga kan. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah kitsune ini sungguh nyata atau hanya cerita karangan masyarakat untuk menakut-nakuti anak kecil? Atau digunakan sebagai kegiatan hal lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di video berikutnya nih, aku akan ngebahas tentang salah satu urban legend yang dimana urban legend ini sangat terkenal. Bahkan nih, mungkin kalau kalian kenal Putri Salju. Nah, Putri Salju ini berasal dari urban legend yang satu ini. Jadi kalau kalian penasaran, nyalain juga loncengnya. Agar ketika kita sudah upload video ini, kalian bisa langsung menonton videonya. Dan jangan lupa nih, kalian bisa pilih video di sampingku ini. Ini untuk video paling atas ini, kalian tuh mendapatkan notif tentang video yang paling baru. Sedangkan yang bawah ini biasanya adalah sesuatu yang cukup relate dengan video ini, atau mungkin video yang cukup banyak yang suka sih. And I'll see you guys next time. Bye.